Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sulastri dari kelas MRS R3120 NPM 20305033. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang nikah atau munakahat. Pengertian nikah. Nikah menurut bahasa berarti menghimpun, sedangkan menurut istilah lain dapat berarti ijab qabul atau akad nikah yang mengharuskan hubungan antara sepasang laki-laki dan perempuan yang diucapkan kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Dalam arti luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga. Pernikahan dilakukan untuk mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Pernikahan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Dalil dan hukum nikah. Dalil hukum mengenai pernikahan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Dalil dan hukum nikah. Dalil hukum mengenai pernikahan terdapat dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32, yang artinya, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Berikut 5 macam hukum nikah. Yang pertama, sunnah. Bagi orang yang berkehendak dan baginya yang mempunyai biaya sehingga dapat memberikan nafkah kepada istrinya dan keperluan-keperluan lain yang mesti dipenuhi. Yang kedua, wajib. Bagi orang yang mampu melaksanakan pernikahan baik secara fisik maupun finansial. Bila tidak menikah, dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan. Yang ketiga, makruh. Bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan pernikahan karena tidak mampu memberikan belanja kepada istrinya atau kemungkinan lain yaitu lemah syahwat. Yang keempat, haram. Bagi orang yang ingin menikahi dengan niat untuk menyakiti istrinya atau menyia-nyiakannya. Yang kelima, mubah. Bagi orang-orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan segera nikah atau yang mengharamkannya. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama adanya mempelai pria dan mempelai wanita. Dilarang untuk memperistri perempuan yang haram untuk dinikahi, seperti pertalian darah, hubungan persusuan, wanita yang sedang dalam masa idah, atau yang lainnya. Yang kedua adanya wali bagi calon mempelai wanita. Wali merupakan orang tua mempelai perempuan, yakni ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, kakak atau adik, saudara laki-laki seayah, saudara kandung ayah atau paman, anak laki-laki dari saudara kandung ayah. Apabila seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, maka nikahnya batil atau tidak sah. Ulama menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, yaitu laki-laki, berakal, beragama Islam, balik, tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang ketiga adanya saksi nikah. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya 2 orang saksi yang adil. Ulama menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh saksi dalam pernikahan, yaitu Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, tidak sedang ihram haji atau umroh, adil, dan mengerti maksud akad nikah. Hikmah dan tujuan nikah. Hikmah dalam pernikahan yaitu yang pertama, mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan. Yang kedua, mampu menjaga suami istri agar tidak terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. Yang ketiga, mampu menenangkan dan menenteramkan jiwa. Tujuan pernikahan yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur, yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami, yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, yang kelima, untuk mencari keturunan yang soleh. Hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami yang pertama, suami wajib memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya berupa pemberian pangan, sandang, dan papan.
Yang kedua, suami wajib menggauli istri dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, memimpin dan membimbing seluruh keluarga ke jalan yang benar. Kewajiban istri yang pertama, istri wajib dan patuh kepada suami. Yang kedua, istri harus menjaga dirinya, kehormatannya, dan rumah tangganya. Yang ketiga, mempergunakan nafkah yang diberi suami dengan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa terima kasih kepada suami. Yang keempat, istri berusaha meningkatkan kesejahteraan rumah tangga, baik secara lahir maupun batin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.